kali itu deg-degan. Randy gimana? Sangat deg-degan. Novel gimana? Sama sih. Sama. Iya. Pasti tegang juga ya, soalnya baru pertama kali ikut lomba. Kalau Randy kan sudah pernah ikut lomba, masa juga deg-degan? Halo Sobat Senisma, gimana nih kabarnya? Sudah lama gak bertemu dengan saya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almahira Zain Vidyas Araceli dari kelas 9A dan biasa dipanggil Celi. Pada episode kali ini kita kedatangan teman-teman yang sangat luar biasa. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan pesan-pesan dari pembina FLS 2N Ensemble Musik Campuran. Silahkan khusus. Terima kasih Sally. Halo, saya Bu Susmiani, pengajar seni budaya, pembina dari FLS 2N Musik Ensemble Campuran. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena bisa menemukan anak-anak yang hebat ini untuk berlomba, ya. Mereka sangat luar biasa, dapat karena berlatih yang sangat keras, pagi, siang, malam di rumah, di sekolah, dan akhirnya membawa hasil. Mereka dapat menjadikan juara tingkat provinsi. Dan kemudian kita berdoa supaya bisa masuk final nasional. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan oleh karena semuanya ini karena dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, dukungan Dari juga Bapak Ibu Guru, semua warga Senisma, dan juga orang tua mereka, orang tuanya yang sangat luar biasa mendukung. Jadi semuanya bersatu padu mendukung sang juara kita untuk menuju ke tingkat nasional. Luar biasa sekali teman-teman. Baik, terima kasih Bu Sus atas pesan-pesannya. Nanti kita akan lanjut ke teman-teman peserta FLS 2N Ensemble Musik Campuran. Terima kasih Sally. Iya, terima kasih kembali Bu Sus. Terima kasih. Ayo teman-teman, segera. Baik, ini kan teman-teman kita dari peserta FLS 2N Ensemble Musik Campuran ya. Sebelumnya kan teman-teman dari Sobat Senisma belum kenal nih. Bisa perkenalan dulu? Dari saya Talinta Dwi Sanjani, saya kelas 9A. Perkenalkan, saya Gabriel Kensi Novena Subianto, saya kelas 9D. Dan saya Randy Alexan Kuncoro Putra dari kelas 9G. Nah, baik. Jadi ini ada Talinta dari 9A, lalu ada Noven dari 9D, sama ada Randy dari 9G. Jadi teman-teman kita perlu Sobat Senisma ketahui, jadi teman-teman kita ini mendapat medali emas pada FLS 2N tingkat provinsi ya, pada bidang ensemble musik campuran, dan akan lanjut ke semifinal nasional. Keren sekali ya teman-teman kita. Jadi kita pertama-tama saya penasaran banget kalau kalian ini udah suka, kan ini musik ya temanya. Ini kalian suka main musik gitu ya? Sejak kapan nih? Dari mungkin Kak Rani dulu? Kalau saya dari kelas 7 akhir sih, baru-baru aja. Oh, baru-baru aja. Ya. Alat musiknya apa Kak? Gitar. Kalau Kak Talinta? Kalau saya itu dari SD, saya itu sudah mulai belajar piano awalnya. Terus habis itu sama kelas 8 awal saya baru belajar biola. Oh, jadi baru belajar? Iya. Langsung ikut lomba, keren sekali. Kalau Kak Noven gimana? Kalau saya waktu kelas 7, Ya. saya belajar bermain piano. Oh, piano. Iya. Tapi waktu lomba juga piano? Kalau lomba saya main pianika. Oh gitu, karena kan ensemble ya, jadi nggak boleh yang pakai Nggak boleh pakai listrik ya gitu. Oke, kan kalau tadi Kak Reni bilangnya gitar, kalau Kak Talinta dipakainya biola, terus Kak Reni Noven, berarti selain alat-alat musik itu yang didalami ya, kalau Kak Talinta tadi ada piano, Iya, ada piano, berarti Kak Reni baru gitar aja. Ya. Oh gitu. Oke, selanjutnya gini, apakah teman-teman ini sebelum ikut FLS 2N yang 2024, apakah pernah ikut lomba sama FLS 2N itu di tahun sebelumnya? Ya, saya pernah. Oh, pernah. Ya. Ikut apa, Kak? Gitar duet. Gitar duet. Itu musik juga?
Ya. Oh, keren sekali. Berarti untuk teman-teman yang lain juga baru pertama kali ya? Baru pertama kali itu. Terus pencapaian terbesarnya? Ya, pencapaian terbesarnya baru ini saat FLS 2N 2024. Oh, dapat medali Medali emas. Jadi itu awalnya gimana sih Kak? Kalau FLS 2N gitu, awalnya kita lombanya gimana, diseleksi kan mungkin dari sekolah atau gimana? Oh ya, yang pertama tentu saja kita diseleksi. Awalnya itu saya ditunjuk oleh khusus. Jadi pokoknya Talinta kamu ikut lomba. Terus akhirnya kan yang partner saya yang 2 itu belum tahu siapa. Akhirnya pelatih saya Pak Ipin itu meminta beberapa anak untuk diseleksi. Terus akhirnya dapat Randy sama Noven. Gitu. Jadi Talinta dulu yang diseleksi. Oh gitu. Terus selanjutnya setelah itu kan kalian ikut lomba, gimana ceritain? Bisa diceritakan kayak lombanya, detailnya kayak gimana? Oh ya, tentu saja sebelum lomba kita latihan dulu. Latihannya juga nggak mudah ya. Sangat sulit sekali karena ya saya juga baru pemula dalam biola. Terus Randy juga baru belajar gitar ya. Ya, baru semester 2. Iya, terus Noven juga kelas 7 baru. Tentu saja dari pelatihnya kita itu hebat banget. Pak Ipin itu bisa mengajarkan anak bagaimana, padahal itu anaknya tuh baru pemula, tapi itu bisa kelihatan seperti profesional. Gitu. Jadi terlihatnya kayak udah main beberapa tahun gitu ya. Gitu. Gimana? Terus kalau lombanya bisa diceritakan pengalamannya waktu lomba. Misalkan waktu lomba pertama itu seleksi di mana dulu? Pertama lomba seleksi tingkat kabupaten. Oh, di daerah dulu ya? Iya. Ya itu gimana ceritanya Kak? Kalian mungkin deg-degan atau gimana perasaannya? Kalau saya sih awal-awal itu deg-degan. Kalau Randy gimana? Sangat deg-degan. Noven gimana? Sama sih. Sama. Iya. Pasti tegang juga ya, soalnya baru pertama kali ikut lomba. Kalau Randy kan sudah pernah ikut lomba, masa juga deg-degan? Iya, sangat masih deg-degan lah. Masih deg-degan, masih ada ya dikit-dikit gitu. Gini, terus kan kalian berarti kan dari kabupaten dapat juara 1, lalu lanjut ke tingkat provinsi mewakili Kabupaten Magetan. Itu kalian kok bisa sih perjuangannya itu loh, kan pasti banyak banget ya. Ada nggak kayak tantangan-tantangan, kayak tantangan-tantangan yang waktu latihan mungkin atau waktu lomba gitu, ada nggak? Ada, tentu saja pas latihan itu justru menurut saya saat di kabupaten itu latihannya sudah menurut saya sudah berat karena saya juga baru pemula, apalagi ditambah ke provinsi itu kayak tingkat supaya bisa menang. Batas minimalnya itu saya yang belum bisa menguasai saat di kabupaten, yaitu dalam ekspresi. Kami juga saat di kabupaten tuh belum bisa ekspresi yang sekeren di provinsi. Oh, jadi itu kategori penilaiannya ada kayak ekspresi gitu juga ya? Banyak, dari kategori penampilan, kategori dari partiturnya, dari lagunya, dari ekspresi dan penampilan juga bahkan dinilai. Bahkan ada dari sikap. Jadi kalau misalkan kalian berhadapan dengan juri itu kalian harus sikapnya yang sopan tentunya. Itu juga dinilai. Kalau kalian waktu lomba itu tahu nggak misalkan lawannya siapa aja atau dari nomor urut? Nomor urut dari nomor urut, jadi nggak tahu ya ini dari peserta dari tahu. Jadi kalau menurut kalian kan tahu ya ini pesertanya dari mana. Ada nggak kayak lawan yang menurut kalian wah ini kayaknya berat banget nih dilawan gitu, ada nggak? Ini gimana? Ada. Yang dari Jombang. Dari Jombang ya. Gimana itu alat musiknya apa aja? Gitarnya 2 sama perkusi 1. Kenapa nih kalau kan tak merasa kayak berat, kenapa kok merasa kayak itu lawannya berat banget gitu? Finger style. Aku sih nggak terlalu paham ya kalau kayak gitu. Mungkin emang yang paham bisa tahu ya. Sebenarnya juga yang dari Jombang itu ekspresinya menurut saya sudah masuk banget. Soalnya itu kayak tidak banyak peserta yang pakai ekspresi, yang mendalami ekspresi, dan itu termasuk kayak ekspresinya wah kok lumayan ya. Terus kalau dilihat-lihat bagus juga gitu. Takut kalau misalkan sebenarnya kita itu nggak expect bakal juara 1, mungkin juara 1 sampai harapan 6 lah. Harapan malah mikirnya kalau nggak juara 3 gitu. Gitu. Jadi nggak punya kayak apa ya, mungkin nanti aku juara 1 nggak ada gitu, belum ada gitu ya, masih mungkin harapannya minimal juara 3 lah gitu.
Soalnya kita juga dinasihatin oleh pelatih bahwa kita itu tidak boleh kayak merasa ambisi yang terlalu kuat gitu. Jadi harus tetap rendah hati. Oh, berarti ya susah banget ya. Kalian kok bisa sih kuat gitu? Ada yang ini nggak, kayak support system, kayak dukungan gitu? Ada nggak? Ya, tentu saja support sistemnya Dari orang tua. Dari orang tua Ya, gitu. Dari pembina juga. di Gitu. sekolah. Dari Ya sekolah. terutama dari sekolah ya. Ya. Gimana? Ya itu dari orang tua itu menurut saya yang benar-benar penting dan harus ada itu adalah support dari orang tua, karena anak itu bisa maksimal itu ketika orang tuanya ada di sisi kalian. Terus juga mungkin ada beberapa anak yang bisa juga up tanpa support orang tua itu, wah saya Itu lebih keren lagi. Lebih keren lagi. saya aja ada support orang tua ya baru bisa gitu, baru bisa ada prestasi gara-gara Ada juga support dari orang tua. Gitu. Kalau Randy gimana? Gimana? Itu support sistemnya ada nggak? Banyak dari orang tua, dari pembina, dari Mm-mm. pelatih, yang baik dari pelatih. Mari saya. Oh, tentunya teman-teman juga kasih dukungan dong ke kalian. Gimana Ya. Kak? Masa teman-temannya nggak disebut ini tadi? oh iya lupa. Ya tentu saja teman-teman kita ya minta kayak kita juga minta doanya ya teman-teman supaya kita bisa menang gini-gini gitu. Kasih selamat juga ya, Iya. semangat juga gitu. Lalu kalian kan tadi dukungannya dari teman-teman. Ada nggak kalau ada tokoh atau seseorang lah yang menginspirasi kalian untuk ikut lomba, mungkin dari bidang musik gitu? Dari Randy dulu mungkin. Ya tokoh Inspirasional tokoh mungkin. gitar lah, gitaris. Tokoh gitar Andra Ramadan, Wih gitu. Kenapa kok suka sama Andra Ramadan? karena gimana ya? Kayaknya saking luar biasa sampai sulit Iya. mendeskripsikan Sulit, ya, ya. gitu. Kalau kalian gimana? Kalau saya itu awal mula saya ingin belajar biola itu karena kan saya itu lagi scroll TikTok. Tiba-tiba itu ada video lewat orang main biola, terus saya mikir, wah kok keren ya, kayaknya aku mau coba dulu lah. Akhirnya saya coba, terus akhirnya saya berlatih dengan Pak Ipin. Oh gitu. Jadi awalnya saya coba-coba gitu. Ya, awalnya saya coba-coba. Kalau Kak Noven gimana? Kalau saya sih awalnya disuruh mama main piano itu, lama-lama kok seru ya gitu sih. Gak ada tokoh yang Oh berarti mungkin tokohnya dari mama aja. Iya, dari mama karena disuruh mama. Mamahnya mungkin inspirasi Iya. mungkin gitu. Terus gini ya, pasti kan ada tantangannya, waktu latihan, waktu lomba gitu. Kalau momen-momen yang berkesan ada nggak? Ada dong. Pasti ada, pasti banyak banget waktu latihan, waktu lomba, waktu perjalanan ke provinsi itu kemana Kak? Kalau perjalanan gitu kita naik elep bareng sekontingen Magetan. Ya itu bareng-bareng aja sih, nggak terlalu nggak terlalu sebenarnya excited banget, tapi gara-gara tempatnya agak kepisah gitu akhirnya nggak bisa saling ngobrol. Gitu. Kita bertiga nggak bisa. Itu perjalanan kemana? Ke Surabaya. Ke Surabaya. Berarti Iya. tingkat provinsi itu di Surabaya. Ya. Waktu di Surabayanya? Nah itu kalau saya memori yang paling berkesan itu ketika kita latihan malam-malam sebelum lomba. Wah itu kayak rasanya ya seru banget gitu, kayak tiba-tiba aturannya itu dirubah, harusnya yang lagu nasionalnya dulu baru lagu daerah. Lah itu dirubah lagu daerah ke lagu nasional. Sedangkan kita kan punya taktik juga kalau lomba. Kalau lomba itu lagu yang pertama sama lagu yang kedua itu harus diberatkan bobot yang lagu kedua karena kan grafiknya itu kayak up. Nah, sedangkan yang lagu daerah itu taruh depan. Kan kalau dipikirkan yang grafiknya tinggi yang taruh belakang, lah ini taruh yang di depan. Gitu. Akhirnya malah menurun grafiknya. Nah, terus akhirnya pelatih kita memutar otak bagaimana caranya tetap up. Itu ya dengan speednya ditambah lagi. Terus ya kita latihan bareng-bareng ya malam-malam itu. Itu nyampe di Surabaya jam berapanya? Maksudnya H-1, H-2 atau Iya. H-seminggu? H-1. H-1, jadi baru datang langsung latihan, langsung tampil besoknya. Iya. Wah. Terus kalau latihan nih, kalian berapa lama latihan untuk yang pertama kan kabupaten dulu ya? Iya. Itu berapa lama latihannya? Berapa ya? Dari Maret Maret. ke 1 Maret. Lombanya
April. April 24 April. Oh gitu. Jadi Maret, April kurang lebih 1 bulan ya. Mungkin ada lebih, mungkin 2 bulan mungkin ya. Awal Maret atau akhir Maret? awal Awal Maret berarti tanggal hampir, 1 Maret. hampir 2 bulan ya. Iya. Ya, hampir 2 bulan. Terus gini, kalian kan udah mencapai prestasi yang sangat-sangat luar biasa ya. Medali emas itu udah keren banget tingkat provinsi, itu berarti kalian nomor 1 di provinsi kan. Iya. Itu rencana selanjutnya mau ikut lomba lagi kah, atau ini kan masih menuju semifinal nasional, itu gimana? Apakah kalian masih ada harapan untuk ikut lomba di jenjang selanjutnya atau gimana? Kalau saya lebih milih fokus dulu ya. Kalau misalkan urusan saya mau ikut lagi atau enggak nanti tergantung dengan Fokus dulu sama lomba yang sekarang. Masih mau lanjut ke nasional itu tadi ya. Gitu. Oke, berarti kalau selanjutnya belum ada rencana nih. Iya. Gitu. Tapi kalau besar nanti mau jadi apa kira-kira? Aduh, Randy mau jadi apa kamu? Aduh, kalau saya sih saya awalnya dulu cita-citanya mau jadi dosen. Terus gara-gara masuk ke dunia musik, dunia seni yang dari SD sampai SMP ini, saya mikir lagi mau jadi apa. Jadi belum ada pemikiran lah. Jadi masih bingung ya, masih mencari jati Iya, diri masih gitu. mencari. Oke, jadi masih belum tahu untuk selanjutnya mau masih lanjut di musik atau enggak. Iya. Tapi pastinya lanjut lah ya. Masa Iya, insya nggak Allah. dilanjut sayang banget kan. Oke, kan kalian udah gini mencapai prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Kasih tips and trick atau motivasi ya untuk teman-teman dari Sobat Senisma. Dari Randy aja. Motivasi. Loh, ya udah dari saya dulu ya. Motivasi untuk Sobat Senisma, usaha itu sangat penting untuk menentukan masa depan kita. Terutama bisa dilihat dalam usaha kita meraih kejuaraan provinsi ini tentu saja tidak mudah. Jadi usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Tapi terkadang ada orang yang menyalahkan dengan arti itu, maksudnya gini, kan ada orang yang berusaha tapi kok tidak menang. Padahal itu usahanya itu tidak tentu harus menang. Ada pelajaran yang dapat kita ambil dari usaha itu di berbagai bidang lainnya. Gitu. Jadi ya misalkan gini, pokoknya jangan putus asa aja. Iya, jangan putus ya asa. gitu. Gimana kalau yang lain masih ada motivasi untuk Sobat Senisma? Apa udah atau aja? Itu aja. Oh ya gitu. Baik. Ya intinya kita tetap terus berusaha, terus jangan pantang menyerah gitu Iya. ya. Kayak ulet gitu aja. Iya. Baik, segitu aja nih Sobat Senisma. Teman-teman dari FS2N Ensemble Musik Campuran. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.